Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Tak sehelai rambutmu akan hilang. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan ada harinya kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada bacaan Injil hari ini menggambarkan kata-kata Yesus saat dia berbicara kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda akhir zaman dan penganiayaan yang akan mereka hadapi. Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita tentang tantangan atau rintangan, cobaan yang akan kita hadapi sebagai pengikutnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita dapat mengalami cobaan ataupun kesulitan. Dunia ini tidak selalu ramah terhadap orang-orang yang hidup menurut prinsip-prinsip iman Katolik. Namun, Tuhan Yesus juga memberikan jaminan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi cobaan, rintangan, kesulitan, kita tidak sendirian. Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan memberikan kita kekuatan dan hikmat. Ini adalah janji Kristus yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita. Dia mampu memberikan kepada kita kehidupan yang sejati dan kekal, sehingga kita mampu mempertahankan iman kita. Marilah kita mengambil teladan dari murid-murid Tuhan Yesus yang tetap setia mengikutinya meskipun mereka menghadapi penganiayaan, rintangan, tantangan, ataupun cobaan, yaitu tetap teguh dalam iman kita dan percaya bahwa Kristus hadir membimbing, melindungi dalam setiap langkah hidup kita dalam mewartakan Injil dan memberikan kasih kepada sesama kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama kami, membimbing kami, dan melindungi kami dalam setiap situasi, sehingga kami menemukan kehidupan yang sejati dan kekal. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.